Halo sahabat militer, siapa yang tak kenal dengan Bapak Teknologi Indonesia ini? Ya, dialah B.J. Habibie. Sosok yang akrab dipanggil Eyang ini pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga pasca runtuhnya era Orde Baru. Meski ada golongan yang berpendapat jika kekuatan perang Indonesia akan mundur jika dipimpin oleh kalangan sipil. Nah, sahabat militer, bagaimana sih kekuatan militer Republik kita tercinta ini? Di bawah pemerintahan singkat B.J. Habibie, yuk sahabat militer langsung saja kita simak. Memiliki nama lengkap Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie, lahir pada tanggal 25 Juni 1936, di wilayah Afdeling Parepare, Celebes, Hindia Belanda. Beliau tercatat memegang kabinet pembangunan pada pemilu tahun 1997. Partai Golongan Karya mendapat 74,51% suara, sehingga beliau ditunjuk untuk mendampingi Jenderal Besar TNI Soeharto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa era kepemimpinan Presiden Habibie adalah peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto yang notabene background-nya adalah militer. Kekuasaan Soeharto selama 32 tahun ditopang oleh kekuatan politik kaum militer. Di awal menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia, terjadi huru-hara di beberapa daerah termasuk di ibu kota. Pangkostrat yang saat itu dipegang oleh Prabowo Subianto dicopot dan sempat terjadi dialog panas. Hal ini didasari adanya pergerakan Kostrad menuju ibu kota tanpa sepengetahuan Panglima ABRI yang saat itu dijabat oleh Wiranto. Prabowo berdalih hal itu dilakukan untuk pengamanan presiden. Atas pencopotannya itu, Prabowo meminta waktu lagi atas nama ayah dan mertuanya sebagai orang yang dihormati Habibie agar diberi waktu 3 minggu atau 3 hari saja untuk menguasai pasukannya. Namun Habibie tetap tak bergeming. Tidak, sebelum matahari terbenam, semua pasukan sudah harus diserahkan kepada Pangkostrat baru. Saya bersedia mengangkat Anda menjadi duta besar di mana saja, ujar Habibie. Akan tetapi Prabowo hanya ingin pasukannya bukan menjadi duta besar. Atas permintaan Letjen Sintong Panjaitan, akhirnya Prabowo meninggalkan ruangan. Berbeda dengan pendahulunya, Habibie yang notabene adalah seorang teknokrat dan akademisi memilih jalur yang lebih komprehensif, adil dan bermartabat dalam penyelesaian gejolak di beberapa daerah. Di antaranya Operasi Jaring Merah, operasi militer yang telah berjalan sejak tahun 1989 di era kepemimpinan Soeharto. 3 bulan setelah beliau mengemban amanat sebagai presiden, status daerah operasi militer di Aceh beliau cabut tepatnya pada tanggal 22 Agustus di tahun 1998 serta mencabut status tahanan politik yang berhubungan dengan gabungan Aceh Merdeka. Mengetahui kondisi keuangan Indonesia tengah susah, Habibie merealisasikan pendekatan itu dan hasilnya rupiah dapat naik dari Rp17.000 per dolar Amerika Serikat menjadi Rp6.500 per dolar Amerika Serikat saat krisis keuangan tahun 1998. Pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan dari minus 13% menjadi 2%, angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6% menjadi 2%. Di tengah gonjang-ganjingnya situasi Polhukam dan keadaan Indonesia saat itu, Habibie merasa bahwa pemerintah harus cepat walau resikonya sangat tinggi. Presiden yang juga dikenal dengan gaya demokratis dan karismatiknya ini pun mengambil langkah di antaranya. Yang pertama, pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang kedua, pembebasan tahanan politik dan narapidana politik. Yang ketiga, pembentukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu.
Yang keempat, percepatan pemilu, mempercepat pelaksanaan pemilu dari yang seharusnya pada tahun 2002 menjadi tahun 1999. Selanjutnya, pelaksanaan pemilu multipartai. 48 partai politik mengikuti pemilu 1999 dan pemilu ini berhasil dimenangkan oleh PDIP, diikuti dengan Partai Golkar, PPP, PKB, dan juga PAN. Selanjutnya, pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP yang dianggap menghambat kebebasan berpendapat. Yang ketujuh, pelaksanaan referendum rakyat Timor Timur yang berujung pada lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, dilaksanakan referendum untuk menentukan nasib warga Timor Timur. Dua opsi yang ditawarkan adalah otonomi khusus atau merdeka, dan 79% rakyat Timor Timur menginginkan kemerdekaan dari Indonesia. Yang kedelapan, penguatan kedudukan Bank Indonesia, dan yang terakhir menggabungkan 4 bank pemerintah menjadi satu bank, yaitu Bank Mandiri. Sahabat militer, tahukah Anda bahwa Presiden ketiga Republik Indonesia ini juga pernah berperan penting bagi sektor pertahanan Indonesia loh? Yakni menjadi bos PT Pindad sejak tahun 1983 hingga tahun 1998. Selama 15 tahun memimpin perusahaan yang memproduksi peralatan militer, beliau mengedepankan kemandirian Indonesia dalam industri pertahanan dengan mengedepankan riset, development, dan inovasi. Tak hanya PT Pindad, PT PAL, perusahaan yang memproduksi kapal laut, dan PT IPTN, yang sekarang berganti nama menjadi PT Dirgantara, yang bergerak di industri pesawat terbang adalah rintisannya. Pada akhirnya dapat kita simpulkan, jika kekuatan militer di era kepemimpinan sang Bapak Teknorat itu, Indonesia masih begitu diperhitungkan oleh dunia. Gimana sahabat militer? Apakah masih ragu dengan kekuatan militer Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Habibie? Yuk mari berikan opinimu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga klik like dan share videonya. Thanks for watching.